Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM, ayo berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Kembali di pagi menjelang siang di hari ini, kami hadir di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan hiburan ya. Tentunya di program kita yaitu Halo Dokter yang bekerja sama dengan ID Tanah Laut. Oke, edisi hari ini Rabu 30 Desember 2020 bersama saya Muhammad Peri dan Oke, itu teman-teman, dan tema kita hari ini yaitu layanan maternitas dan neonatal bayi di era pandemi COVID-19 menuju new normal ya. Dan untuk kalian semua rekan dengar, jika kalian ingin berdialog interaktif bersama dokter-dokter yang ada di Radio Tuntung Pandang hari ini, bisa aja telepon atau via chat di WA kami atau di 0811 5012 304 di 0811 5012 304, dan juga kami live streaming di Instagram yaitu @radiotuntungpandang, dan juga kami live juga di websitenya di tppm.tanahLautCup.co.id. Baik, untuk memperkenalkan narasumber kita di pagi hari ini, silakan Ibu Peri. Oke, terima kasih Peri, dan selamat pagi rekan dengar Tuntung Pandang FM. Saat ini di studio sudah hadir dua orang narasumber yang akan membahas tema kita hari ini, layanan maternitas dan neonatal bayi di era pandemi COVID-19 menuju new normal. Baik, yang pertama kita sapa dulu, ada Dr. Igede Mahardita, spesialis anak. Oke, selamat pagi Dok. Selamat pagi rekan dengar, selamat pagi pemirsa. Oke, apa kabarnya pagi ini Dok? Selamat sehat semua. Sehat, semangat Dok ya. Siap. Oke, baik, terima kasih. Dan narasumber kita yang kedua ada Dr. Siderta, SPOGK Dok ya, spesialis kandungan Dok ya. Iya, obstetrik ginekologi ya. Oke. Kebetulan dan kandungan. Oke. Selamat pagi juga. Oke, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini Dok? Baik Dok. Bu, ya tetap semangat lah biarpun hujan. Iya, amin, tetap semangat Dok ya. Dan oke, baik. Sesuai tema kita hari ini, layanan maternitas dan neonatal bayi di era pandemi COVID-19 menuju new normal. Baik, untuk sebagai pembuka mungkin bisa dimulai dari Dr. Singgih, silakan Dok. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi. Jadi yang dimaksud dengan pelayanan maternitas sih sebenarnya sudah kita kerjakan sama kayak dulu ya. Jadi maternal ini pelayanan pada ibu-ibu baik yang sebelum melahirkan atau gimana? Jadi mulai dari persiapan sebelum hamil, kehamilan, dalam proses persalinan maupun pasca nifas. Hanya karena memang kondisinya ini sedang kondisi pandemi, nah mungkin ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi tidak seperti dahulu yang misalnya geruduk tidak memakai protokol kesehatan, karena biar bagaimanapun sesuai dengan perubahan imunitas pada ibu hamil. Artinya ibu hamil itu termasuk salah satu kelompok yang rentan terhadap penularan dari COVID-19. Dan kemudian yang kedua, pada ibu-ibu hamil ini juga yang harus diperhatikan adalah pada ibu hamil ini juga termasuk salah satu kelompok yang biarpun rentan, tapi tidak disarankan untuk dilakukan imunisasi. Jadi itu istimewanya, sehingga memang kita benar-benar harus sangat memperhatikan. Oke. Baik. Sudah termasuk kategori yang rentan tapi tidak boleh diimunisasi Dok ya. Betul. Oke, baik. Nah, untuk pengertian neonatal sendiri nih Dok, mungkin rekan dengar kita masih belum familiar ya dengan istilah neonatal gitu. Mungkin bisa Dokter Mahardita. Oke, silakan Dok. Selamat pagi. Yang pengertian neonatal adalah bayi baru lahir ya. Bayi baru lahir, baik yang dilahirkan secara normal maupun yang dilahirkan secara tindakan, baik secara tindakan vakum ataupun tindakan operatif atau seksualisasi ya. Yang dimaksud dengan usia neonatus pada sendiri adalah usia dari baru lahir dari 0 sampai dengan umur 1 bulan atau 28 hari. Sama dengan ibu-ibu yang hamil, kelompok neonatus sendiri adalah kelompok-kelompok yang usia yang sangat rentan, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, imunitas pada bayi itu sangat rendah sekali.
termasuk kelompok yang sangat cepat akan tertular ya untuk COVID-19. Walaupun pada sampai saat ini penelitian tentang penularan yang lewat vertikal itu masih belum terbukti ya, belum terbukti terjadi penularan lewat dari ibu selama hamil ke bayinya, tapi penularannya lewat droplet atau hembusan napas, batuk dan lain sebagainya. Dari situlah dia rentannya tertular ya. Dari penularan lewat air susu ibu juga belum ada bukti. Ya. Belum terbukti dok ya. Terjadi penularan lewat ibu. Tapi yang jelas bayi harus tetap mendapat air susu ibu untuk mendapatkan imunitas yang lebih baik. Karena sampai saat ini makanan yang terbaik buat neonatus adalah masih tetap air susu ibu gitu. Asinya. Berarti bayi itu tetap harus diberikan ASI eksklusif meskipun misalnya nih dok ya, ibunya ternyata dikonfirmasi positif begitu. Tetap ada kewajiban untuk memberikan ASI begitu. Nah, disitulah nanti akan new normalnya itu kayak apa, kan dari satu sisi dia harus tetap mendapat air susu ibu pada ibu yang terkonfirm COVID loh ini. Di satu sisi dia harus tetap mendapatkan air susu ibu, tapi di satu sisi dia tidak boleh, kan risiko tertular lewat droplet harus tetap dijaga juga gitu. Makanya harus punya trik-trik tersendiri untuk tetap menjaga kebugaran bayinya, bagaimana cara memberikan air susu ibu seperti itu. Nah, seperti dokter sampaikan tadi bahwa ada trik-trik khusus nih untuk memberikan ASI dan menjaga kondisi bayi meskipun si ibu positif begitu, positif COVID-19 nih dok ya. Nah, bisa diceritakan dok, apa kira-kira trik yang dimaksud ini dok? Pada ibu yang terkonfirm dengan positif ya, sekarang kan ada gejala, ada kriteria yang probable, suspek ya seperti itu. Pada ibu-ibu yang tidak ada gejala yang berat masih bisa diberikan air susu ibu lewat menyusu langsung, tapi tetap dengan protokol kesehatan, misalnya tetap harus cuci tangan, masker wajib tuh pada ibu, dan harus tetap membersihkan payudaranya seperti itu. Dan itu pada saat dia tidak menyusu, bayinya harus jarak tidurnya minimal 2 meter dari ibu menyusu. Artinya dia tidak boleh pada waktu dia di luar, pada saat menyusu bayinya harus dipisahkan dari itu. Sesuatu yang tidak seperti biasa kan. Jadi sensoriknya anak ini peka tuh. Nah, itu dari sensorik anak nih kan dok, dari neonatal sendiri. Nah, itu gimana dok cara melihatnya gitu dok? Maksudnya gejalanya kalau pada bayi yang pada umumnya bayi sangat jarang dia menimbulkan gejala ya. Pada bayi-bayi yang terkonfirm ibu yang terkonfirm COVID, kadang-kadang bayinya tanpa gejala, tapi ketika di swab ada kemungkinan dia bisa lewat droplet. Gejala-gejalanya biasanya pada anak-anak yang lebih besar atau bayi itu biasanya sama, batuk, sesak, dan dominan untuk saat ini pada bayi itu justru diare. Yang kebanyakan yang sudah terlaporkan lebih banyak diare yang justru kelihatan. Jadi antisipasinya langsung ke dokter gitu mungkin ya dok? Iya, harus karena pada ibu-ibu yang terkonfirm COVID memang disarankan memang harus persalinannya di rumah sakit ya dok ya? Untuk mendapatkan pengawasan yang lebih ketat lagi. Karena kita harus karena gejalanya hitungannya jam, dan itu jam 12 jam pertama, 8 jam, 3 hari ya, itu yang biasanya mulai timbul gitu. Baik, kita ke dokter Singgih nih dok. Ketika seorang perempuan nih dok hamil dalam kondisi hamil gitu dok ya, dan ternyata dia divonis
Oke, dikonfirmasi bahwa positif COVID-19. Nah, untuk si pasien nih dalam kondisi hamil, sudah rentan begitu dok ya, tidak boleh stres. Nah, apa sebaiknya yang dilakukan oleh si perempuan hamil ini dok? Awal banget nih dok. Ya, jadi untuk penyakit-penyakit yang sudah terinfeksi COVID-19 yang mungkin harus dibedakan dulu. Oke. Satu, apakah dia tanpa gejala? Yang kedua, apa gejalanya ringan? Yang ketiga, apakah masuk gejala sedang, berat ataupun kritis? Nah, tentunya kalau misalkan gejala tidak ada tanpa gejala ataupun ringan, sebenarnya cukup isolasi mandiri di rumah. Jadi kalau ibu hamil masih boleh isolasi mandiri masih dok, ya? Boleh isolasi mandiri. Sampai kapan? Biasanya nanti akan dievaluasi setelah 10 hari. Dengan catatan juga tetap harus lapor ke layanan kesehatan primer supaya nanti ada yang untuk melakukan kontrol. Jadi misalkan ada suatu saat ada keluhan mendadak apa segala yang tidak bagus, ya cepat segera untuk dilakukan rujukan. Jadi sebenarnya dalam kondisi yang seperti ini yang sangat dipentingkan justru adalah pemantauan dan sistem rujukan yang baik. Jadi kapan ibu tersebut harus dirujuk, terutama yang berkaitan dengan satu gejala berat ringannya penyakit, dan yang kedua apakah pada ibu tersebut sudah aterem atau sudah memang waktunya untuk melahirkan 9 bulan. Nah, hal ini juga berlaku juga untuk ibu-ibu yang juga belum terinfeksi. Artinya dalam kondisi yang sekarang ini yang harus kita perhatikan adalah satu, kita kepingin ibunya selamat dan aman, begitu juga bayinya selamat dan aman. Tapi kita juga pengennya juga petugas kesehatan juga aman. Nah itu, jadi sehingga kita harus melakukan screening pada ibu-ibu hamil. Jadi perbedaan antara pada masa COVID pandemi ini dengan masa yang dulu, kalau sekarang satu, kalau kontrol nggak boleh lagi rombongan banyak sekali. Sekarang cukup ibu dengan suami. Kalau perlu ya tolong jangan membawa anak kecil karena rentan sekali. Terus kemudian ya tetap sesuai dengan protokol, jadi jarak di poli agak jauh, semuanya memakai masker, baik si ibu maupun si suami sebelum nanti kita melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah ini dok ya, untuk mengetahui seseorang itu terkonfirmasi positif pasti harus melalui proses swab dok ya. Nah untuk ibu hamil, karena masih banyak kekhawatiran di luar sana, swab itu aman nggak sih untuk ibu hamil? Ya, jadi satu yang kita lakukan screening, kalau misalkan screening, kalau kita idealnya sih ya, kalau di kota-kota besar dana cukup seperti di negara maju, memang semua ibu hamil pada usia aterem 37 minggu ke atas itu dilakukan swab dengan PCR. Jadi begitu dilakukan PCR, hasilnya apa memang sudah pasti bahwa ibu ini konfirmasi atau cuma sekedar false positif, beda dengan seperti rapid test apa segala. Nah cuma sekali lagi untuk tiap daerah pasti akan berbeda, jadi tergantung dengan satu sumber daya dari SDM kita ya, maksudnya SDM baik tenaga kesehatannya, dokter, perawat dan sebagainya, termasuk tenaga yang tersedia di laboratorium. Yang kedua tergantung juga keuangan dari daerah tersebut. Yang ketiga juga tergantung dari fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia. Nah untuk di pelihari ini khususnya kita memang untuk hal-hal yang langsung dilakukan swab kok rasanya tidak memungkinkan, terlalu berat bebannya untuk Pemda. Jadi yang kita lakukan adalah satu, berdasarkan gejala klinis. Kemudian yang kedua ya kita tetap memang menggunakan rapid test. Kalau gejala klinis kita menggunakan scoring, jadi mulai dari tekanan darah, nadi, suhu tubuh, apa segala, mungkin termasuk laboratorium. Sedangkan salah satu indikator juga kita menggunakan rapid test. Karena kenapa kok kita menggunakan? Karena hasilnya relatif cepat. Jadi ya 15-20 menit kita sudah tahu. Biarpun memang hasilnya itu harus di cross check ulang dengan PCR. Sedangkan kalau kita langsung swab kan satu mahal, yang kemudian yang kedua hasilnya ya 1 kali 24 jam paling cepat. Nah, jadi kalau kondisi emergensi kan kita yang susah gitu ya.
Tapi intinya swab itu aman dok ya untuk ibu hamil? Aman sekali. Sangat aman dok Sangat ya? aman. Artinya ibu-ibu hamil ini kalau misalnya ketika mengalami gejala klinis seperti yang dokter sebutkan tadi, itu nggak usah takut, nggak usah khawatir ketika diminta melakukan Rapid test ataupun swab. Iya, oke, Betul. rapid aman dok ya? Swab juga aman. Karena mungkin yang harus jadi penekanan adalah kenapa kok dilakukan screening, yaitu sekali lagi, satu, melindungi si ibu dan bayi itu tersendiri. Karena kalau kita tidak melakukan screening, semua kita campur dalam satu ruangan. Nah, ternyata begitu ada satu aja yang positif, yang tertular bukan cuma ibu dan bayi, tapi orang satu bangsal itu bisa tertular, termasuk bidan ataupun dokter perawat yang merawat. Jadi kita nggak screening terus kita campur, malah itu membahayakan pasien. Oh iya, oh pantas dok, saya pernah lihat itu teman saya anaknya harus dirawat gitu. Jadi karena mau nungguin, tapi di rumah sakit swasta sih dok, karena harus nungguin anaknya, akhirnya suami istri di swab, ketika dinyatakan negatif baru boleh ikut menungguin. Iya. Ya, itu makanya sangat penting untuk proteksi juga, proteksi dia, proteksi pasien yang sebelahnya, pasien orang lain gitu. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Dokter Mahar nih ya. Kita bicara tentang anak-anak nih lagi dok. Kan sekarang juga ada program imunisasi nih dok untuk anak. Dan kalau nggak salah ingat nih, karena saya punya anak kecil, kalau nggak salah di usia sampai 40 hari itu ada beberapa imunisasi yang harus diberikan untuk bayi. Nah, bagaimana tahapan pemberian imunisasi itu dok dalam masa pandemi seperti ini dok? Imunisasi memang harus tetap wajib diberikan ya pada sesuai dengan umurnya ya. Pada bayi baru lahir harus tetap dikasih imunisasi hepatitis B sama tetes polio kalau dia memang akhirnya. Kemudian pada umur 1 bulan dia harus tetap mendapat imunisasi BCG. Pada awal-awal terjadinya pandemi kan masyarakat juga panik, ketakutan sekali mereka datang ke pelayanan kesehatan sehingga ibu-ibu pun takut untuk mengimunisasi. Justru yang kita takutkan adalah ketika nanti lupa imunisasi yang wajib itu kedepannya penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi ini akan menjadi outbreak lagi gitu. Makanya harus tetap diberikan imunisasi BCG umur 1 bulan, hepatitis B, polio begitu baru lahir, umur 2 bulan nanti harus mendapatkan imunisasi DPT atau pentabio itu harus tetap dikasihkan lagi sesuai dengan jadwal imunisasi yang sudah kita tetapkan baik-baik di puskesmas walaupun di rumah sakit seperti itu. Oke. Memang ada, saya menemui dok beberapa teman dan saudara takut gitu bawa anaknya ke fasilitas kesehatan, ke tempat dokter praktek gitu untuk melakukan imunisasi. Tapi justru sebenarnya itu harus ini dok ya, artinya kita nggak boleh berpikiran seperti itu dok ya. Nah, ada tips nggak dok biar para mama-mama ini gitu ya tetap merasa aman dan nyaman gitu bahwa bayi mereka, apalagi kan dokter bilang tadi di usia neonatal itu masih sangat rentan gitu terhadap penularan virus. Boleh disampaikan dok? Ya, tipsnya seperti tadi itu, tetap datang ke layanan kesehatan yang terdekat, jangan bergerombol untuk datang sesuai dengan misalnya sekarang kan sudah banyak melakukan pendaftaran online, kalaupun itu bisa dilakukan sehingga risiko dia datang bergerombol bisa dicegah. Kemudian datang ke layanan kesehatan juga pun harus memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dengan pengunjung-pengunjung yang lain seperti itu. Itu salah satu cara untuk kita tetap mendapatkan layanan imunisasi dan tapi juga dapat mencegah untuk terinfeksi oleh COVID-19. Oke. Tapi kalau bayi kan dok nggak mungkin dok dikasih masker dok. Iya, memang sih. Iya. Cara logikanya kayak gitu ya bu ya. Apa nih dok yang paling kira-kira itu paling safety gitu untuk si baby? Kalau untuk bayi untuk saat ini sih yang paling safety ya face shield itu. Face shield, oke. Tetapi tetap jaga jarak dan itu tetap harus dilakukan seperti itu.
Atau mungkin itu di dok ya, konfirmasi dulu kira-kira datang ke jam yang tepat Iya, dok ya, biar iya. nggak bergerombol Banyak kan gitu. orangnya ya. Apalagi kadang-kadang imunisasi kan waktunya itu ditentukan, artinya Terbatas ya, hanya Dok, waktu-waktu ya. hanya waktu-waktu tertentu saja. Makanya dibatasi untuk imunisasi hanya untuk misalnya 10 orang satu hari, seperti untuk mencegah tadi itu Penularan risiko tadi, bergerombol tadi gitu. Oke, dan tetap ingat jadwalnya ya para mama-mama ini ya. Harus jangan sampai kelewat Sampai lupa ya. Oke. Iya, malah bahaya dok ya. Oke, saya ingat nih dok. Iya. Ada imunisasi influenza. Iya. Kalau nggak salah setiap 1 tahun sekali tuh. Iya. Nah, ini waktu saya ingat banget juga nih awal-awal muncul COVID. Rame gitu di rumah sakit swasta memasang iklan, ayo imunisasi influenza gitu. Iya. Bener nggak sih ini juga membantu gitu kita lebih aman, lebih terlindungi ketika ada virus menyerang seperti itu dok? Kalau untuk imunisasi influenza sih vaksinnya atau imunnya hanya untuk virus-virus influenza saja. Sedangkan untuk COVID-19 ini kan baru aja, baru seperti itu. Belum ada sih laporan dia tentang terjadi kekebalan silang terhadap imun untuk COVID-19. Oke, masih belum terbukti ini dok ya secara ini. Oke, baik. Ini sudah satu buah lagu yang kita puterin untuk kalian semua di pagi menjelang siang hari ini di program kita, yaitu Halo Dokter, yang bekerja sama dengan ID Tanah Laut ya. Pri juga di sini menyampaikan untuk kalian semua yang mau berdialog interaktif bersama narasumber kita di pagi hari ini, bisa aja tuh di line teleponnya di nomornya 0811 5012 304, dan juga kalian bisa melayangkan chat WA-nya juga di situ di nomor 0811 5012 304, atau di via Instagram ada juga, kami live di Instagram @radiotuntungpandang_fm ya. Baik Ibu Peri, lanjut. Oke, baik. Terima kasih Peri. Dan tadi luar biasa ya perbincangan kita betapa pentingnya gitu dok ya, tetap menjaga kondisi, kemudian patuhi protokol meskipun kita harus datang ke pelayanan kesehatan. Kemudian imunisasi pun tetap harus diberikan untuk para bayi-bayi kita dok ya. Maksudnya anak-anak. Oke. Oke, baik. Mungkin saya ke Dokter Singgi dulu nih ya. Kita bicara masalah maternitas itu tadi dok ya. Jadi tadi dokter juga menyebutkan bahwa ketika ibu hamil dia dan entah dia tuh terkonfirmasi positif maupun tidak, penting sekali melakukan pantauan-pantauan dok ya. Iya. Nah artinya ini ada peran juga dok ya dari keluarga dan orang terdekat. Seperti Iya, betul ya. Jadi memang dalam masa-masa yang seperti ini, memang termasuk masa-masa yang dalam tanda petik ya, kita harus lebih proaktif. Karena kalau misalkan hanya cuma berdasarkan dari kita tenaga kesehatan yang istilahnya dalam yang turun gunung, kalau dulu kan posyandu dikunjungi ramai, banyak, dibatasi agak sepi, Iya. terus kemudian orang dulu dengan kesadaran sendiri datang ke pelayanan kesehatan. Nah sekarang agak sepi. ragu-ragu ya. Padahal masih banyak penyakit-penyakit lain di luar COVID-19 yang juga cukup riskan. Oke. Apa itu dok? Jadi salah satu penyebab kematian ibu yang terbanyak adalah preeklamsi. Oh ya. Hipertensi dalam kehamilan. Nah, ini pun adalah salah satu penyakit yang bisa terdeteksi sejak awal. Pada saat kita sudah terdeteksi sejak awal, maka penyakit ini akan dapat kita dalam petik kita bisa mengontrol ibunya, dan kita bisa harapkan keluaran baik ibu maupun janin yang sehat. Pada saat ibu itu tidak melakukan kontrol dengan teratur, akhirnya yang terjadi adalah sudah kasep, kejang misalkan, terus sampai datang. Jadi seperti itu. Jadi selain masa COVID ini memang dibutuhkan juga dorongan dari ya terutama suami sama keluarga ya untuk mau mengajak ibunya untuk kontrol, karena bukan cuma sekedar COVID aja, di luar COVID pun masih ada yang hal-hal yang masih cukup dan tetap cukup ya agak riskan lah, karena di Indonesia
angka kematian ibu ini juga termasuk tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Mungkin kita yang tertinggi se-ASEAN. Itu anunya. Oke. Berarti masih banyak hal yang perlu dikhawatirkan iya, nih dok ya. iya. Nah idealnya nih dok, seorang ibu hamil itu kontrolnya dalam selama masa kehamilan, idealnya mereka melakukan kontrol atau konsultasi ke dokter tuh berapa kali gitu dok? Dalam per bulan mungkin dok. Iya betul. Jadi kalau misalkan dulu yang dulu kita hanya dari Departemen Kesehatan Kemenkes itu menyarankan 3 kali selama proses kehamilan. Trimester 1, 2, 3. Terus kemudian diperbarui lagi 4 kali. Trimester pertama sekali, trimester kedua sekali, trimester ketiga 2 kali. Yang terakhir disarankan 6 kali. Jadi trimester pertama 1 kali, trimester kedua 2 kali, dan trimester ketiga 3 kali. Nah diharapkan kasus-kasus yang dengan penyakit penyerta tersebut atau komplikasi dalam kehamilan itu bisa untuk terdeteksi. Misalkan kalau untuk di pelihara sendiri, salah satu yang dilakukan terobosan dari kita ID atau SPOG bekerjasama juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tengah Laut, kita melakukan jemput bola. Jadi kita tiap bulan kita turun ke puskesmas. Di situ kita akan melakukan pemeriksaan ibu hamil dengan yang mempunyai risiko tinggi. Dan di situ kita akan bisa memetakan, berarti daerah mana yang mempunyai ibu-ibu dengan risiko tinggi, misalkan hipertensi atau ibu-ibu yang dengan kencing manis, ataupun yang lagi tren belakangan ini ibu-ibu muda 13 tahun, 14 tahun sudah hamil. Saya berpikir ibu muda itu seperti apa dok? Ternyata usianya masih belasan tahun. Dan hamil. Dan sering sekali, bahkan 2 minggu yang lalu saya masih ingat ya harus menunggui ya, karena ibu-ibu itu masih umurnya belum 15 tahun, belum genap sudah melahirkan. Jadi suaminya juga masih itu mungkin kendalanya ya dok. Itu juga butuh penanganan, termasuk nanti untuk psikis ibu dan maupun dan penanganan bayi. Karena tidak jarang sekali ibu itu menderita baby blues syndrome, sehingga bayi itu ditolak. Itu yang syukurnya kita di sini punya ada dokter anak, ada dokter penyakit jiwa. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi. Nikah muda ternyata berbuntut panjang. Panjang 13-14. Iya, banyak ini masalah lain lagi yang ditemukan ya dok ya. Baik. Saya baru tahu usia muda ternyata belasan ya. Saya kira masih di atasnya. Dan resiko pada saat ibu-ibu itu menikah muda di bawah 16 tahun itu merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadinya hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi, artinya keracunan kehamilan. Begitu juga pada saat seorang wanita yang sudah berhubungan seksual di bawah usia 19 tahun itu lebih rentan untuk terjadinya ke arah kanker leher rahim. Itu merupakan salah satu faktor berbahaya sekali ya. Ya, jadi para adik-adik ya. Ini rekan dengar mungkin yang punya anak remaja ya usia belasan tahun ya. Ditunda dulu. Tapi kan beritanya malah banyak ini dok, gara-gara COVID, pandemi, bosan di rumah akhirnya nikah. Banyak kan kayak gitu Bu. Meningkat apa sih, enggak? Penasaran saya tuh. Masalah yang memang kalau menurut saya pribadi itu bukan yang harus dipecahkan oleh orang kesehatan, tapi tidak akan selesai, tapi lintas sektor. Mungkin dari segi agama, juga mungkin dari segi pendidikan, karena sering sekali jawaban ibu-ibu atau orang tua itu adalah kenapa? Ya dok, ini sudah istilahnya dalam tanda petik ya, sudah kecelakaan dulu. Gitu. Ada yang ya daripada nanti berzina apa segala, maksudnya kenapa kita harus memilih 2 hal yang sama-sama jelek? Kenapa kita nggak memilih yang terbaik? Artinya kalau dari pendidikan keluarga itu lebih bagus, dari faktor agama juga dimasukkan, artinya kenapa kita tidak nunggu sama-sama semua siap, karena buntut-buntutnya yang terjadi adalah dalam tanda petik kawin cerai. Nah saya sering sekali menjumpai ibu-ibu sudah anak 5-6, Bu, atau mau di KB, loh dok ini suami saya yang baru.
Padahal sudah anaknya sudah 4. Aduh, 4 ya. Saya pernah menjumpai umur 43, anak ke 11. Bu, saya steril ya. Iya, iya. Dan untuk ini suami saya. Loh, suaminya yang berapa? Dia ntar saya hitung dulu. Waduh. Ternyata begitu dihitung, ternyata suaminya 8. 8. Waduh. 8, jadi kita juga bingung. Sanggup ya. Suaminya 8 sanggup, Bu. Bayangin tuh kayak aduh. Jadi nggak bisa omong. Iya, nggak bisa ngomong dong. Bahkan bidan-bidannya pun juga terkejut. Waduh, ilmunya kok hebat. Iya. Sampai 11 gitu dok ya? Sampai 11, bahkan ada juga yang umur masih 25, hamil ke 16. Saya bingung. Wah, ini nanti mau gimana? Iya. Aduh. Dan suaminya, ini suami yang keempat, ya kita juga nggak bisa ngomong. Iya. Oh iya. Bisa Artinya ngomong. suami baru, anak baru. Jangan tahun baru, suami baru, anak baru. Iya. Jadi Begitulah. pada saat kita mau melakukan edukasi untuk melakukan KB, ya kita terus terang juga terbentur di situ. Oke. Ini dok, mungkin yang lagi baru-baru nikah ya dok ya. Kebanyakan teman-teman saya ini dok memakai KB duluan, jadi susah dapat anaknya gitu. Jadi itu gimana mengantisipasinya dok? Iya betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk KB pada waktu awal pernikahan memang mau menunda kehamilan, memang yang disarankan adalah jangan yang KB yang suntik. Intinya yang disarankan adalah KB pil. Atau mungkin kalau misalkan agak susah dikit, IUD juga boleh. Biarpun kalau IUD harus istilahnya konsul dulu ke dokter spesialis. Karena panjang rahimnya itu juga akan biasanya pendek, jadi agak susah untuk memasangnya. Mungkin kalau lebih aman adalah pil KB. Makanya kalau pil KB ini kan pemilihannya kan kalau lupa aja masih bisa jadi. Artinya begitu kita stop, kesuburan itu akan kembali lagi. Beda dengan KB suntik. Oh iya. Tapi saya termasuk yang ini dok. Saya persentik sama dokter juga tuh yang suntik. Baru keluar dari ruangan dokter saya langsung bentol-bentol. Itu efeknya mungkin ya dok? Atau apa gimana gitu dok? Alergi? Ada alternatif lain nggak dok? Sepertinya mungkin. Ya memang kan kalau KB kan kita bedakan antara kontrasepsi yang jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka pendek itu salah satu contohnya ya mungkin yang mekanis yang seperti kondom, atau mungkin kalau ibu-ibunya kadang sistem kalender, atau mungkin berhubungan senggama terputus, atau mungkin ya pil KB. Artinya begitu kita stop langsung kesuburan kembali. Mungkin yang jangka agak menengah mungkin seperti suntik KB, ataupun yang jangka yang agak panjang. Jangka panjang itu mungkin seperti susu implan, ataupun mungkin spiral, atau yang mantap. Yang mantap artinya kontak itu ya memang benar-benar tidak bisa lagi permanen, seperti steril. Baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah nanti tinggal ibu tersebut memilih. Jadi kita ini biasanya hanya sebagai mengarahkan. Nah nanti kebetulan ibu tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk misalkan, saya bulan depan mau nikah, terus habis itu resesinya agak terlambat, ya mungkin kita sarankan yang ringan-ringan aja, pil KB ya. Kalau ada suatu saat pengen punya anak, tinggal di stop, kesuburan kembali. Tapi kalau misalkan ibu tersebut, saya misalkan masih kuliah, udah berapa tahun bu kuliah, ya 3 tahun, 4 tahun, oke lah kalau mau pakai KB suntik. Tapi begitu nanti ibu tersebut kira-kira memplanning, dok saya tahun depan pengen punya anak, minimal 6 bulan sebelumnya KB suntiknya kita stop dulu, karena kesuburannya baru akan kembali ya minimal 6 bulan tersebut. Oke, baik. Ada berbagai jenis juga ini dari dok ya. Oke, kita kembali ke maternitas itu tadi dok ya. Nah, untuk ibu-ibu nih dok, tapi disampaikan tadi juga bahwa kita setelah melahirkan itu juga biasanya psikis kita agak gimana, karena kita kelelahan juga, begadang juga, harus ngasih ASI juga. Nah dok, itu mungkin sebagai ibu nih yang bisa dilakukan itu apa dok? Mungkin apakah harus berkonsultasi kemana seperti itu dok? Atau ada makanan-makanan tertentu, atau harus olahraga atau seperti apa dok?
selain juga untuk meningkatkan imun si ibu tersebut, Dok? Jadi satu, memang pada saat kehamilan itu akan terjadi perubahan hormonal. Pada fase awal hormon progesteron akan meningkat, dan pada saat menjelang persalinan hormon progesteron turun, estrogen yang naik, sehingga akhirnya terjadi suatu proses persalinan. Nah, kadang-kadang begitu bayi itu lahir, kalau memang si ibu itu masih dalam tanda petik belum dewasa, belum matang, atau anak ini juga masih ini kok belum diinginkan apa segala, kadang-kadang bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ibunya depresi apa segala, biarpun kadang ibunya merasa sudah siap dari segi ekonomi, dari segi apa segala, karena satu yang perlu adalah satu faktor dukungan dari sang suami. Nah, di sini adalah yang terjadi pada saat terjadi sesuatu, suaminya tidak mau tahu, mungkin suaminya sibuk bekerja atau mungkin suaminya mendukung. Yang kedua lagi, ditambah lagi dengan mitos-mitos atau budaya yang ada di masyarakat. Ini sebagai contoh. Jadi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Iya. Banyak pantangannya seperti itu. Juga dok, kalau dikasih ASI nanti anaknya ikut diare katanya gitu. Jadi artinya pengalaman ya Bu ya. Yang terjadi adalah ibu itu tidak mau makan. Karena ibu tidak mau makan, akhirnya dia jadi lemes, tidak semangat. Ya secara otomatis nanti bayinya kuning, besoknya kontrol ke dokter anak. Kemudian kalau misalkan luka operasi ataupun luka jahitan di bagian jalan lahir, loh kok nggak bagus? Ya salah satunya adalah seperti itu. Jadi yang penting juga edukasinya selain pada ibu, justru pada keluarganya, termasuk untuk suami dan ya baik ibu maupun mertua. Jadi mereka harus juga paham bahwa seorang ibu hamil ini adalah suatu kondisi yang istimewa. Sering sekali kita dengar di koran, oh ada ibu buang bayi, ada ini ya. Salah satunya seperti itu. Padahal itu suami sah, juga dari keluarga yang dalam tanda petik ya berada. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah seperti itu. Mungkin dari keluarga terlalu mempressing ibunya. Oh kamu kok seperti ini, kamu kok seperti ini. Oh enggak boleh ini, enggak boleh ini. Jadi akhirnya si ibu bingung loh. Apa yang harus saya lakukan? Ini salah, ini salah. Jadi bingung. Oh iya, artinya penting dok ya. Jadi kita si ibu nih, para wanita-wanita ya dok ya, memang harus memiliki bekal edukasi yang cukup dok ya. Minimal gitu ketika mungkin kontrol bisa sering-sering ajak suami ya, harus didampingi dok ya. Harus didampingi. Iya, betapa pentingnya peran suami ini peran ya. suami ya. PR diingat PR. Saya selalu siap Bu. Siaga. Iya, siaga Bu. Apalagi dokter ini kan dokter yang saya langganan. Ya, sering ini juga maksudnya ke dokter SG ya. Oke, baik, kita ke dokter Bahar lagi. Kita bicara tentang kesehatan anak nih dok. Oke, di masa pandemi ini dok, saya termasuk orang tua yang parnoan dok ketika anak itu harus keluar dan ke dokter gitu. Jadi sampai sekarang saya misalnya anak saya agak-agak batuk sedikit gitu dok, saya di rumah aja gitu. Nah itu tindakan yang benar nggak sih dok? Pada prinsipnya asalkan tanda-tanda bahaya, misalnya panas, kalau 1 hari 2 hari sih nggak apa-apa lah, kasih obat panas biasa aja dulu, atau batuk pilek mungkin karena apalagi kondisi kayak sekarang hujan-hujan gitu, nggak apa-apa kasih obat biasa aja dulu, banyak minum, istirahat. Tapi kalau 2-3 hari dia masih tetap bertahan, apalagi tanda perburukan, misalnya sering muntah atau sesak, ya harus datang ke tempat ke puskesmas atau ke dokter untuk memastikan bahwa itu bukan sesuatu yang berbahaya, mendapatkan pengobatan yang layaknya. Oke. Nah, dok, sekarang kan kita juga udah tahu nih gitu bahwa gejala COVID-19 itu bukan hanya sesak nafas, batuk, ya, demam gitu. Nah, apa nih yang harus menjadi kewaspadaan orang tua gitu? Karena sekarang gejala COVID itu justru katanya kayak mirip, tadi dokter bilang kan ada diare, bahkan yang dewasa ada yang katanya gejalanya tuh kayak seperti orang sakit mah, seperti orang sakit tipes. Nah, untuk anak-anak nih dok, apa yang harus diperhatikan dok ketika muncul tanda-tanda katakanlah, oh ini takutnya COVID nih gitu? Pada anak-anak biasanya sih memang gejala-gejala yang dominan memang gejala pernapasan ya, yang seperti itu. Makanya
untuk anak-anak juga harus diedukasi di rumah tentang protokol kesehatan itu. Rajin mencuci tangan, pakai harus dibiasakan pakai masker dan lain sebagainya, sehingga kita meminimalisir kontak-kontak dengan kalau bisa sih jangan sampai kontak dengan penderita ya COVID, sehingga itu kita bisa terhindar dengan anak-anak terhindar dengan COVID-19. Tetap juga harus vitamin, kurangi minuman yang bermanis, es dan lain sebagainya. Itu dikurangi ya, Dok? Iya, kalau sehingga imunitas kita akan mencegah imunitas kita menurun. Harus banyak minum air hangat, vitamin seperti itu. Harus ini dok ya buat anak-anak juga. Harus rutin ngomong-ngomong di Tanah Laut sendiri nih dok, angka positif COVID-19 untuk anak-anak tinggi kah dok? Untuk saat ini sih lumayan, tapi akhir ini sudah agak berkurang ya kalau untuk anak-anak ini. Kemarin pada awal-awal juga, tapi untuk yang swab positif enggak terlalu banyak ya. Oke. Tapi aman aja itu ya dok. Tapi tetap kita harus waspada. Iya. Jangan lengah ini. Iya, jangan lengah ya. Oke, dok. Bila mana nih kondisi seorang anak harus dibawa ke tempat pelayanan kesehatan nih dok? Katakanlah anaknya sakit gitu dok ya. Nah, pada fase apa tuh dok? Anak sebaiknya kalau sudah begini harus segera dibawa ke dokter nih, atau ini udah emergency nih harus segera ke IGD begitu dok? Karena kan itu tadi saya termasuk yang khawatir lewat rumah sakit aja takut dok. Iya. Ya, tanda-tanda ingat ya tanda-tanda bahaya tadi, misalnya panas tinggi sekali di atas 39, kemudian apalagi ada riwayat kejang. Harus lebih cepat lah. Itu nggak usah nunggu 2 hari dok. Kalau panas. Pasti teriak mamanya. Aduh, ya mama. Ya, kalau batuk pilek, kemudian 2-3 hari dia jadi tambah sesak, gelisah dia pada saat dia tidur, itu masuk tanda-tanda bahaya. Kemudian kalau diare ada diare lebih dari 5 kali, kemudian sampai calung, kalau orang sini bilang calung, lemas, itu ya harus sesegera mungkin ke fasilitas kesehatan terdekat dok ya. Puskesmas atau dokter praktek. Gak usah nunggu 2 hari pokoknya dok ya. Oke. Kalau demam boleh ditunggu tadi dok ya, tapi kalau dari riwayat kejang segera. Kemudian kalau diarenya udah lebih 5 kali, apalagi sampai disertai muntah dok ya. Iya. Baik dok. Sebelum kita tutup nih, saya ini dulu nih. Mungkin ke dokter ke dokter Singgi dulu. Dok, sarannya nih dok, pesan-pesannya nih untuk para wanita-wanita dan ibu-ibu hamil yang mungkin sudah masuk trimester 3 dok ya. Seperti dokter sebutkan tadi, justru semakin dekat waktu kelahiran justru harus semakin sering kontrol. Ada pesan-pesan nggak dok dalam menghadapi masa pandemi ini dok? Ya, satu untuk ibu hamil ya, mungkin untuk masa-masa seperti sekarang ini, mungkin kalau dulu-dulu orang malah senang untuk jalan-jalan ya, belanja ke perluan. Sekarang ini mager dok. Tahun sel dok, sel di mana-mana ini dok. Ya mungkin kalau sekarang ini kalau memang mau seperti itu, ya satu dikurangilah, bisa belanja online bisa. Yang kedua, kalau misalkan keluar-keluar, ya cari waktu yang kira-kira jangan rame-rame, jangan berkerumun. Udah tutup dok tokonya dok. Weekend. Mungkin yang belanja ya mungkin tetap suaminya aja, tetap yang ini. Terus kemudian kedua, ya mungkin juga penting juga untuk sang suami. Kadang-kadang ibunya tuh kebanyakan kan di rumah saja. Tetapi kok ada yang positif apa segala, ternyata suaminya yang keliling-keliling. Nah, suaminya yang nggak bisa untuk melakukan protokol yang benar, karena sering sekali yang kan yang harus diingat adalah pada saat kita tuh berkumpul dengan teman-teman akrab, nah atau kita makan bersama-sama, kadang kita kan secara nggak sengaja lepas masker, padahal kita makanya di ruang tertutup
sambil kita bergurau, berbicara, kan juga akan terjadi. Ya, itu yang paling sering. Jadi mungkin untuk ibu-ibu hamil apa segala juga menghindari juga hal-hal yang seperti itu. Apalagi sama-sama bekerja ya. Betul. Dan yang pasti ya tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Dan satu lagi, ibu-ibu hamil juga jangan takut untuk dilakukan screening. Nah, yang terjadi ini adalah ibu-ibu tuh takut, kalau saya dilakukan ini nanti saya akan dioperasi kalau positif. Kalau misalkan saya dilakukan screening nanti saya dikucilkan. Padahal enggak. Kita melakukan pemeriksaan itu tujuannya adalah supaya untuk pemilahan, supaya tidak tercampur antara yang memang suatu saat memang berisiko atau suspek ya dengan yang sehat. Nah, pada saat kita campur, yang terjadi adalah nanti penularan ke bayi, ke pasien ke sebelahnya, ke tenaga kesehatan, bahkan nanti lama-lama kalau begitu semua tertular ya rumah sakit bisa tutup. Itu yang kita cegah. Berdampak luas ya. Jadi tujuannya itu juga untuk melindungi si ibu dan bayinya sendiri. Kalau dicampur tahu-tahu ada yang sebelahnya positif kan nanti bayinya kan kasihan, ibunya kasihan. Jadi itu, berarti nggak perlu takut. Yang kedua, kalau toh nanti positif, kita tetap akan menolong dengan sepenuh hati. Biarpun mungkin ya baju kita berbeda, ruangan kita berbeda. Dan yang kedua, pasien yang positif pun tetap masih bisa lahir normal, tidak ada masalah. Karena kita sudah mempunyai ruangan kamar bersalin memang yang khusus untuk pasien COVID tadi ya. Untuk COVID, baik itu lahir normal maupun untuk operasi. Jadi kalau dulu awal-awal positif gini-gini kita langsung operasi karena kita tidak punya ruang khusus. Keterbatasan sarana prasarana fasilitas dan juga untuk keamanan petugas. Karena kan tidak mungkin kalau ibu bersalin kita kasih masker, ibunya kan tidak mungkin pasti ibunya teriak-teriak, tiup-tiup, nah itu kan juga risiko. Nah, pada saat kita sudah mempunyai ruang khusus, nah akhirnya kita sudah bisa untuk melakukan suatu tindakan bersalin normal, jadi tidak perlu takut, itu aja. Nggak perlu takut ya para mama-mama di luar sana ya. Yang penting tetap jaga kesehatan dok ya. Betul. Oke, baik. Nah, bagaimana nih dengan Dokter Mahadi? Apa pesan-pesannya nih untuk para ibu-ibu yang baru melahirkan, ibu muda tapi kategori belas-belasan ya. Yang masih punya bayi-bayi yang masih harus dok sering melakukan kontrol juga. Kalau untuk kita, untuk dokter anak sih, untuk pesan-pesan buat ibu-ibu yang baru punya bayi harus tetap semangat memberikan air susu ibu. Itu adalah makanan yang terbaik untuk bayinya, untuk dapat meningkatkan imunitas bayinya ya. Kalaupun kecuali kalau memang ibunya sakit berat, pada ibu dengan terkonfirm pun masih bisa memberikan air susu ibu ya, dengan trik-trik tertentu tadi itu. Harus tetap air susu ibu ya. Kalaupun dia dipisahkan harus dengan ASI perah seperti itu. ASIP ya. Harus tetap ASI ya. Untuk yang lainnya sih imunisasi tadi. Imunisasi harus tetap jalan. Jangan dilupakan. Dan jangan lupa jadwalnya ya. Kita fokus di COVID, kecuali imunisasi yang wajib itu kita lupakan ya. Jangan dilupakan. Jangan sampai ya. Ingat jadwalnya, ingat sudah berapa kali sehingga pemberiannya harus komplit. Yang ketiga adalah untuk tetap menjalankan protokol dan kesehatan, ditanamkan baik-baik ke anaknya, karena kadang-kadang anak itu agak susah kalau untuk terus-terusan di rumah ya. Bosan dok. Kebanyakan. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dok ya. Saya ucapkan kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Igede Mahardita, spesialis anak, dan Dr. Sigi Sidarta, SPOGK. Hari ini sudah berbagi informasi yang luar biasa untuk kami dan pendengar Radio Tuntung Pandang FM ya. Semoga bermanfaat ya rekan dengar Tuntung Pandang FM yang belum tahu hari ini bisa tahu ya kan. Kalau mau lihat siaran ulangnya kita ada di channel YouTube ya. Di Radio Tuntung Pandang FM ya. Oke, betul sekali. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di studio dok, dan terima kasih sudah berbagi informasi yang luar biasa. Sehat-sehat terus dok ya. Salam sukses dan
Akhirnya kami yang bertugas, saya Bu Peri Dan saya Peri. mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dalam program Halo Dokter berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.